saya kira tindak lanjut dari sini tentu konsekuensinya adalah kita mencoba untuk mempersiapkan implementasi pelaksanaan Latsar dengan muatan materi yang baru, dengan cara yang baru, sehingga kita harapkan bahwa di tahun ini jangan sampai ada satu CPNS pun yang tidak bisa ikut Latsar karena berbagai alasan. Saya sudah mendengar informasi, walaupun belum secara formal, ada beberapa misalnya BPSDM yang sudah kewalahan. Pak, kita sudah kewalahan, sudah nggak ada tempat lagi untuk ASN CPNS yang mau ikut Latsar. Saya bilang nggak boleh terjadi seperti itu. Cari terobosan baru. Kalau sarpras di lembaga pelatihan penuh, cari sarpras lain, pinjem sarpras lain. Kalau misalnya di lembaga pelatihan penuh, di kampus ada tempat, pinjam kampus. Ya, apalagi yang dosen Kementerian Dikbud ini puluhan ribu, ya. Jadi ini juga PR bersama. Jadi dengan berbagai macam terobosan tadi kita harapkan tidak ada lagi satu CPNS pun yang tidak ikut Latsar karena nggak kebagian tempat. Lain persoalan karena ada barrier yang lain. Misalnya daerahnya tidak menganggarkan sama sekali. Terus suruh iuran, nggak boleh. Ya, kita tunggu sampai betul-betul nggak ada anggaran. Karena kasus yang kemarin juga terjadi, masih ada daerah yang meminta agar CPNS-nya iuran, ya, iuran karena katanya misalnya 100 orang, anggarannya cuma 50, yang 50 kalau ikut Latsar, ayo iuran separuh-separuh. Nah, ini model baru nih. Saya harap tidak terjadi. Semua CPNS yang ikut Latsar harus dibiayai oleh negara. Untuk itu maka saya harap yang seperti itu harus menjadi komitmen kita bersama. Ya, kita membuka keran, kita membuka kesempatan, membuka berbagai macam cara, ya, agar semua CPNS bisa ikut Latsar. Kalau ada masalah, kalau ada problem, silakan kawan-kawan diskusikan, ya, dengan kami, dengan pembina, cari terobosan, cari caranya, ya, yang tentu sesuai dengan koridor dan tidak melanggar ketentuan yang lain. Untuk itu maka dengan cara inilah kita betul-betul bisa mendorong, mensupport, ya, mendukung kebijakan pemerintah di dalam merekrut para CPNS muda. Nah, tantangan kita tentu semua tahu bahwa rekrutmen sekarang ini kita menghadapi generasi baru milenial, ya. Cara handle-nya, cara mengatasinya juga sangat-sangat berbeda. Karakteristik mereka juga sangat-sangat berbeda. Saya yakin kalau internalisasi nilai-nilai core values berakhlak, ya, itu kita lakukan secara konvensional, ASN sekarang pasti merasa jenuh, atau mereka bisa baca sendirilah berakhlak itu apa. Tetapi kalau kita kembangkan cara belajarnya, internalisasinya, membuat mereka mengesankan dengan bahan-bahan cara-cara yang lebih kontemporer, saya yakin mereka juga akan terpacu untuk berpikir kreatif. Seperti apa sih menjadi ASN yang berkomitmen melayani misalnya. Jadi tidak hanya selesai pada definisi berkomitmen melayani itu apa sih, tapi seperti apa tuh? Atau bagaimana caranya kita membuat terobosan-terobosan agar pelayanan itu menjadi lebih baik lagi. Nah, kita ajak mereka berpikir kreatif jauh ke depan sehingga para ASN muda ini betul-betul ke depannya akan menjadi sebuah generasi emas Indonesia menyongsong Indonesia 2024. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya kira beberapa hal itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia. Jangan bosan-bosan kita koordinasi, Pak Ibu sekalian, dan lembaga diklat, karena setelah ini kita juga akan maraton beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang lain, seperti PKP, PKA, PKN 2, PKN 1, termasuk juga kebijakan permenpan yang baru bahwa diklat PIM ini sekarang menjadi syarat untuk duduk di dalam jabatan. Jadi kalau selama ini kita menggunakan rumus bisa dikduk, bisa dukdik, atau bisa deg-deg, gitu kan. Selama ini nggak jelas katanya di ASN itu. Kalau di TNI, Polri, teman-teman di Kejaksaan, saya lihat sangat berkomitmen. Jelas kalau akan duduk dalam jabatan udah harus pelatihan dulu, ya. Tapi di ASN yang lain enggak. Ada sudah 5 tahun di struktural tidak pernah ikut diklat. Baru mau pensiun baru ikut diklat. Baru sadar dia belum punya ada kewajiban yang belum dilunasi, baru ikut diklat, ya. Nah, ke depan ini nggak boleh terjadi. Maka Permenpan yang baru ini mengikat kita agar semua ASN yang akan duduk dalam jabatan harus diklat dulu. Maka konsekuensinya
kita sebagai lembaga pelatihan harus siap menyiapkan fasilitas agar kawan-kawan bisa melakukan pelatihan. Kita sedang duduk bersama dengan BKN bagaimana sistem pengendaliannya. Bisa jadi kalau ada misalnya pimpinan yang memaksa seseorang untuk melantik dalam jabatan, maka di sistem pengendalian BKN statusnya tidak akan berubah, kenaikan pangkat tidak akan diberikan, dan seterusnya. Jadi itulah konsekuensi yang ada kira-kira dengan perubahan-perubahan yang ada. Demikian juga di dalam PKN 2, tadi saya diskusi dengan Pak Taufik Buerna, Pak Baseng ya, koordinasi ke depan, kita punya jadwal yang cukup padat PKN 2 di seluruh Indonesia. Ya. Nah, saya minta ini harus ada support, dukungan daripada Wideiswara yang memiliki kapasitas kompetensi di bidang itu. Nah, jadi kalau misalnya di Kemendikbud punya banyak Wideiswara yang mumpuni, nah, jangan dipakai sendiri Bu, nanti di-share ya ke lembaga lain. Misalnya Provinsi Jawa Timur punya Wideiswara bagus-bagus, jangan dipakai sendiri. Jadi kalau perlu ini kita kelola secara nasional. Nanti kita bikin jadwal WI PKN 2, kita jadwalkan di banyak tempat secara bergantian, ya, sehingga ada proses transfer pengetahuan pengalaman, ada proses juga interaksi yang baru antara WI dengan lembaga pelatihan yang baru dan sebagainya, ada interaksi. Saya menggambarkan akan menjadi sebuah kolaborasi besar ya di dalam pengelolaan PKN 2. Kalau selama ini kan ya sudah Pak Baseng mengandalkan Wideiswara Pejompongan. Nah, ikut mengandalkan Wideiswara Sawangan kan gitu kan. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan semuanya teman-teman juga seperti itu. Sementara sebenarnya Wideiswaranya ya hanya itu saja. Maka resikonya adalah dengan kapasitas terbatas, pengalaman terbatas, ya itu saja yang diberikan. Nah, kalau terjadi perputaran, ya pergantian, itu saya kira akan memberikan wawasan yang berbeda. Kawan-kawan PU misalnya di Bandung, ya banyak sekali Wideiswara yang bagus-bagus. Ya nanti kita coba bikin kita membantu tempat yang lain sehingga ini akan semakin lebih baik lagi. Jadi Pak Baseng dan Pak Taufik, tolong itu dikoordinasikan ya dalam waktu yang singkat. Apalagi menjelang kurikulum baru, saya kira ini momentum kurikulum baru, nanti kita adakan workshop khusus untuk Wideiswara yang akan mengampu PKN 2. Mulai sekarang mungkin lembaga-lembaga pelatihan mulai mengidentifikasi siapa sih Wideiswara yang bisa kita ikutkan di dalam proses PKN 2 dimanapun. Nanti bisa jadi teman-teman Sawangan tugas ke Maluku gitu kan, atau teman-teman di mana lagi ya, di Jawa Barat misalnya nanti tugasnya ke Sumatera dan lain seterusnya, itu sangat-sangat mungkin. Jadi kita bikin rolling mutasi seperti itu agar dapat mensupport penyelenggaraan PKN 2 yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, salam sejahtera. Terkait dengan perubahan ini, sebenarnya tadi saya sampaikan oleh Bapak Kepala LAN, terkait dengan berbagai perubahan kebijakan dan juga prioritas-prioritas di dalam transformasi ASN, manajemen ASN. Jadi kita sedang melakukan transformasi dan salah satunya di sini adalah bagaimana kita memperkuat adanya core value. Nah, dan ini para peserta pelatihan dasar ya di mana program ini ditujukan untuk membangun karakter, maka ini perlu terlebih dahulu memiliki tadi dasar-dasar tentang core value tadi, sehingga kita melihat perubahannya nanti akan dilihat ya di dalam peraturan LAN yang baru, peraturan LAN 10/2021 ya. Ini nanti akan ada perubahan pada agenda terkait dengan penguatan nilai-nilai dasar yang kita menyesuaikan tadi dengan core value berakhlak, dan juga terkait di agenda 3 ya, di sini ada perubahan yaitu membangun smart ASN. Nah, yang lain-lainnya gitu mengenai kualifikasi, terus aturan-aturan secara detail terkait dengan bagaimana pelaksanaan uji evaluasi akhir setelah remedial yang sebelumnya tidak diatur, yang sekarang kita atur. Kemudian mengenai kualifikasi, kalau yang lama ada beberapa hal yang pengaturan yang mungkin tidak sama, sekarang kita buat secara standar kualifikasi kelulusannya. Mungkin itu sebenarnya. Terima kasih.
Baik, jadi status legalnya perubahan atas kebijakan sebelumnya ya Pak ya. Lalu dengan adanya perubahan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, seperti apa kurikulum pelatihan dasar CPNS saat ini ya Pak? Mungkin ke Pak Taufik. Iya, di dalam perubahan tadi kalau kita melihat dari di dalam isi dari peraturan LAN yang baru adalah terkait dengan penguatan di dalam core value berakhlak ini kita jabarkan menggantikan yang aneka ya, aneka ini kita reformulasikan. Sebenarnya kalau kita melihat modul yang baru ini sebenarnya berbedanya pada reformulasi penekanan dari sesuai dengan core value yang berakhlak ini yang perubahan yang mendasar. Nah, yang lainnya adalah mengenai penguatan literasi digital. Kalau kemarin pada peraturan LAN 1 2020 sebelumnya adalah di situ ada mengenai will of government, mengenai kedudukan PNS dalam NKRI, ya, manajemen ASN. Ini kita sederhanakan. Kita gabung menjadi Smart ASN. Di situ pada intinya modul baru Smart ASN ini adalah menjadi fondasi bagi para ASN muda untuk masuk pada era yang baru, era di mana kita melakukan transformasi digital. Nanti akan kita lihat tidak hanya pada kurikulum pelatihan dasar, tapi juga di PKP, PKA, PKN 1, PKN 2, ini semua kita memiliki literasi digital. Ada pembelajaran literasi digital. Tidak hanya itu saja. Pada pelatihan Widyaswara, ini juga kita lakukan perubahan-perubahan. Di situ ada literasi digital. Jadi Bapak Ibu semuanya kita harapkan ini semuanya sebuah ekosistem yang diciptakan pada terutama melalui pengembangan kompetensi ASN, di mana para ASN ini harus terdepan dalam transformasi digital tadi, ya. Nah, kita juga ada kurikulum baru namanya pelatihan fungsional untuk smart governance. Ya, ini baru kita akan launching juga insya Allah tahun ini, ya, di mana di situ akan kita perkuat untuk para jabatan fungsional semuanya harus memiliki literasi digital, tidak hanya Widyaswara, tapi semuanya. Dan ini sebuah plan yang kita sediakan untuk semua jabatan fungsional yang terutama kita persiapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi. Semua ASN di Indonesia harus memiliki kontribusi untuk menciptakan smart government di Indonesia, governance di Indonesia, sehingga di semua mata pelatihan, baik kepemimpinan maupun latsar, kita masukkan khusus untuk smart governance ini. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari mata pelatihannya, terjadi perubahan yang cukup banyak, terutama di agenda 2 dan agenda 3. Agenda 2, aneka, kita rebranding menjadi berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, yang kami sudah melakukan webinar series, sudah memasuki hari yang kelima kemarin, untuk mengenalkan secara substansi awal seperti apa untuk modul-modul berakhlak, termasuk yang Smart ASN, yang merupakan konsekuensi dari perubahan agenda yang ketiga tadi. Sehingga kalau kita lihat, agenda ketiga perubahannya tinggal 2, yang sebelumnya ada 3 mata pelatihan, tinggal 2 yang ada di situ, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi ini yang secara kurikulum, struktur kurikulumnya mengalami perubahan yang sangat besar. Dan implikasi JP dari perubahan kurikulum ini juga terjadi gitu. Kalau kita lihat, semangat dari Perlan nomor 10 tahun 2021 ini masih sama dengan Perlan 1 tahun 2021. Yang utama adalah blended learning. Tapi ketika blended learning ini tidak mungkin diselenggarakan baru klasikalnya, misalnya karena keterbatasan teknologi, akses terhadap teknologi, dan lain-lain. Sehingga dari sisi struktur kurikulum untuk yang latsar, terutama yang kaitannya dengan agenda 2,
nilai-nilai ASN ada distribusi yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Ini yang klasikal dulu yang ada di depan Bapak Ibu. Ini yang klasikal dulu Mas, bukan yang blended. Yang dari sini misalnya untuk berorientasi pelayanan ada 10 JP, akuntabel 10 JP, sisanya 9 JP. Ini untuk yang klasikal. Sedangkan untuk yang lainnya masih sama, khusus yang berubah adalah di agenda 2 dan agenda 3 terjadi distribusi JP yang mengalami perubahan untuk klasikal. Tapi sekali lagi bahwa klasikal ini sebenarnya bukan tujuan utama ketika kita menyelenggarakan latsar. Klasikal boleh dilakukan ketika blended learning tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan blended learning. Untuk blended learning ini sendiri dari sisi MOOC sedikit ada perubahan dari distribusi JP-nya. Tapi saya yakin kalau MOOC ini murni perubahan-perubahan di dalam sistem dikelola oleh kami dari Lembaga Administrasi Negara. Mungkin yang paling penting adalah distribusi JP pada e-learning-nya. Bapak Ibu, kalau kemarin di kebijakan yang lama, per agenda itu sinkronusnya 3 JP, sekarang kita tambahkan menjadi 5 JP per agenda. Jadi perubahan dari e-learning yang pertama adalah agenda yang dulu 3 JP, sekarang 5 JP per agenda. Kemudian coaching untuk rancangan aktualisasi yang sebelumnya ada 4 JP, sekarang ada 6 JP. Jadi perubahannya lebih ke sana. Sedangkan yang klasikal implikasi dari tadi ada beberapa mata pelatihan di agenda ketiga yang mengalami perubahan, distribusinya kita lakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu nanti materinya akan kita sharekan kepada Bapak Ibu bisa melihat yang warna merah-merah ini adalah perubahan-perubahan dari distribusi JP-nya. Kemudian kalau yang distance learning mengacu kepada yang e-learning, jadi relatif kurang lebih sama dengan yang blended learning untuk distribusi dari JP-nya. Mungkin itu Mbak Asri. Ya, baik, perubahan yang sudah dijelaskan Bu Erna detail sekali ya Bu, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh lembaga pendidikan, penyelenggara latsar dan para widya iswara. Kemudian saya mau lanjut ke Pak Taufik. Pak, tadi itu Pak Kepala sudah sempat menjelaskan kenapa ada perubahan ini secara umum ya. Saya mau menanyakan lagi Pak, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi secara keseluruhan perubahan kurikulum ini? Jadi kita paham bahwa sejak pandemi kemarin ini banyak sekali disrupsi, ya perubahan-perubahan di lingkungan kita, dan sejak dicantumkan di dalam RPJM 4 ya 2020-2024 bahwa untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada, maka kita memprioritaskan akan pengembangan kompetensi untuk menyiapkan sosok smart ASN. Ini sudah sering kita sampaikan sebelum di 2020 juga, bagaimana kita di era globalisasi ini yang kita butuhkan sekarang adalah smart ASN ini. Nah, yang lain adalah bahwa kita setelah pandemi itu kita merasa bahwa untuk menyatukan ASN yang ada di berbagai instansi, kita memerlukan sebuah rumusan yang satu, core value, di mana sebelumnya setiap instansi pemerintah daerah punya rumusan values masing-masing, dan jiwa korsa ASN akan menjadi lebih kuat kalau kita memiliki core value, dan untuk itu maka di-launching oleh Bapak Presiden tentang core value, dan ada employer branding di mana ini memperkuat jiwa korsa kita. Nah, kita paham bahwa dengan adanya disrupsi globalisasi, perubahan-perubahan yang masif, ini yang kemudian kita di dunia swasta juga bicara tentang pentingnya bagaimana culture management. Nah, culture management ini membuat orang kemudian bisa bergerak adaptif tapi sekaligus solid ya. Sekaligus solid, mereka sebagai jiwa korsa memiliki jiwa korsa ASN yang solid,
tapi sekaligus adaptif. Nah, ini pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan baru yang disebut dengan ASN Merdeka, di mana ASN ini bisa pindah, bisa bekerja, dan misalnya dari Dikbud ke LAN, kemudian dari Kejaksaan mungkin pindah ke Kementerian Keuangan ya ke Pemda dan seterusnya, karena pada dasarnya hanya ada satu ASN di Indonesia, tidak ada ASN Kementerian Keuangan, tidak ada ASN lembaga administrasi negara dan seterusnya, dan ini akan dengan adanya core value ini memudahkan mobilitas tadi. Ini merupakan sebuah konsep yang penting karena salah satu problem kita di dalam menghadapi sekarang tuntutan membangun world class government adalah adanya talent gap yang besar. Nah, dengan adanya core value, maka ini akan memudahkan talent mobility tadi dari satu instansi ke instansi yang lain. Dan ini satu hal praktek yang wajar. Kalau misalnya kita belajar dari tetangga kita, India misalnya, India ini tidak ada satupun PNS yang di sana masuk pada satu instansi, keluar pada instansi yang sama, kecuali diplomat, kemudian petugas pajak. Yang lainnya diputar semuanya, ya, sehingga tidak ada lagi namanya ego sektoral, primordialisme dan seterusnya. Jadi itulah salah pentingnya tadi kita membangun kurikulum baru berdasarkan core value, dan untuk memperkuat yang berikutnya adalah sebagai smart ASN, literasi digital merupakan kunci survival semua organisasi baik private sector maupun public sector di dalam masa depan ini. Ya, makasih. Baik, jadi salah satu latar belakangnya adalah launching core values ASN oleh Presiden Joko Widodo tahun 2021 ya Pak, dan LAN langsung bergerak merespon melalui perubahan kebijakan Latsar itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya saya kembali ke Bu Erna lagi. Kira-kira bagaimana ya Bu cara untuk memahami core values nilai berakhlak tersebut? Mungkin bisa dijelaskan dengan contoh Bu supaya lebih mudah dipahami. Ya, terima kasih Mbak Astrid pertanyaannya. Ini mungkin untuk kawan-kawan yang sudah bergabung di webinar series, series kita dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima, mungkin semoga nggak bosan mendengarkan lagi beberapa contoh tentang bagaimana kita memahami core value berakhlak gitu. Jadi kalau kawan-kawan dari Kementerian PAN dan RB melalui surat edaran nomor 20 tahun 2021 kemarin, sebenarnya ada 4 hal ketika kita ingin memahami core value berakhlak itu. Yang pertama adalah definisinya itu sendiri gitu. Jadi pasti ada definisi dari berakhlak, masing-masing itu definisinya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ada kalimat afirmatifnya. Karena core value ini kan digabungkan dengan brandingnya ASN itu sendiri. Jadi ada kalimat afirmasi, kemudian yang ketiga ada kata kunci, yang keempat adalah ada kode etik. Sedangkan kalau kode perilaku dan contoh-contoh perilaku ini yang kemarin, tadi Pak Adi juga sudah menggarisbawahi. Kawan-kawan Widya Iswara diharapkan nanti bisa menggali beberapa contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai itu. Jadi sebagai contoh misalnya kita berbicara contoh yang pertama untuk nilai berorientasi pelayanan. Untuk berorientasi pelayanan ini sendiri definisinya adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada 3, responsif, kualitas, dan kepuasan. Jadi setiap ASN di Indonesia ketika memberikan pelayanan harus memegang 3 kata kunci ini. Sedangkan kalimat afirmasinya adalah kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Baru nanti ada kode etiknya. Kode etiknya ada 3, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi 4 hal ini yang menjadi panduan untuk memahami value-value yang ada di dalam berakhlak. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya, untuk berorientasi pelayanan. Bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya. Kemarin ada dengan kawan-kawan Latsar CPNS tahun 2021, ada pertanyaan yang menarik gitu. Saya sering bawa pertanyaan dari kawan CPNS ini. Bu, boleh nggak kita memberikan pelayanan dalam bahasa daerah atau setempat?
Bu, itu jangan-jangan nanti kita nasionalismenya nggak oke ya kalau pakai bahasa-bahasa setempat gitu. Saya kemudian memberikan suatu ilustrasinya itu seperti ini. Ketika misalnya memberikan pelayanan di suatu daerah di mana daerah itu mayoritas penduduknya belum memahami misalnya bahasa Indonesia dengan baik. Misalnya kawan-kawan yang di garda depan kesehatan gitu. Ketika berkomunikasi dengan suatu masyarakat, menggunakan bahasa-bahasa yang mereka nggak paham. Yang terjadi adalah tujuan dari komunikasi, tujuan dari pelayanan ini tidak tercapai gitu. Sehingga di dalam konteks memberikan pelayanan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Contoh yang kedua, banyak sekali sekarang di stasiun atau di lapangan terbang gitu, biasanya ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia, dan ada bahasa setempat. Tujuannya apa? Ya tadi, memberikan kepuasan kepada masyarakat, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus selalu kreatif, sebenarnya kebutuhannya itu seperti apa, kita dekati sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat ini. Jadi contoh-contoh ini yang kami nanti ketika delivery di dalam pelaksanaan LASAR mengharapkan kawan-kawan media Iswara bisa memberikan contoh-contoh yang menguatkan peserta LASAR ini untuk memahami dan juga menginternalisasikan dari nilai-nilai yang ada di dalam berakhlak. Dan semuanya dari modulnya pasti ada definisi, kata kunci, kalimat afirmasi, dan juga kode etiknya. Ada beberapa contoh kasus, contoh-contoh perilaku di dalam modul, tapi saya yakin itu tidak cukup. Membutuhkan kerjasama dari kawan-kawan yang menjadi pengampu materi untuk mata pelatihan. Jadi 4 hal itu ketika kita mau memahami mengenai core value berakhlak. Mungkin itu Mbak Astri jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Ya, baik Bu Erna. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya tujukan ke Pak Taufik dan Bu Erna. Ya, ketika ada perubahan kurikulum dan mata pelatihan, bagaimana strategi lembaga administrasi negara untuk mempersiapkan fasilitator dengan cepat dan secara kuantitas cukup banyak, namun tetap memperhatikan kualitas? Mungkin dari Pak Taufik dulu, Pak. Iya, makasih. Jadi kita bedakan ini untuk persiapan ini adalah ada 2 kelompok, yaitu kawan-kawan yang sebelumnya sudah mengajar dan yang memang belum pernah mengajar. Ya, ini banyak, ini tempatnya Bu Amur ini dari perguruan tinggi potensinya banyak sekali yang bisa kemudian disiapkan ya. Tempatnya di Dikbud banyak sekali ya. Ada berapa? 10.000 ya Bu ya? 10.000. Nah, yang pertama untuk yang sudah pernah mengajar, jadi masuk pada program upgrading ya, ini yang mereka nanti cukup belajar dengan self learning dan ada self evaluation, ada multiple choice, hanya mengupgrade pada tadi substansi yang berubah. Sedangkan karena secara keseluruhan skenario pembelajarannya tidak ada perubahan ya. Nah, ini yang nanti kita sudah lakukan dari mulai tanggal 5 Januari kemarin, ada persiapan, ada webinar dengan pembicara dari berbagai instansi penulis modulnya yang kemudian sharing ya mengenai apa materi-materi yang baru tadi. Nah, nanti kemudian para peserta akan ikut workshop ini banyak sekali jumlahnya. Ada berapa lah Bu Erna? Ada sekitar ada ya yang masuk ada 1.500 targetnya Januari ini 1.500 ya. Dan untuk mengikuti program ini gratis ya, tidak ada pembayaran, nggak ada, cukup mendaftar saja karena harus kita kelola maka pesertanya ini. Nah, hal yang mungkin penting untuk menjadi perhatian tadi nyambung dan sampaikan Bu Erna bahwa ini sebuah experiential learning di mana terutama terkait dengan core value ini harus bisa ada target pembelajaran yang bisa menyentuh tadi ya sebuah experiential learning. Apa itu? Yaitu dia harus bisa menyentuh tidak hanya knowing-nya saja, tapi bisa kemudian merasakan ya feeling-nya, bisa beraksi tadi dia lakukan melalui habituasinya dan being-nya.
being-nya tentunya tidak akan dicapai melalui latsar, tetapi aspek knowing, feeling, doing-nya. Nah, seringkali yang feeling-nya ini tidak ketemu gitu, ya. Nah, ini nanti mohon di dalam pembelajaran, ya, meskipun ini nanti juga akan disampaikan di dalam workshop, tetapi sebenarnya ini bisa kita harapkan ada kreativitas dari para widyaswara, para fasilitator untuk meng-create bagaimana metode-metode yang bisa mengantarkan tadi feeling-nya tadi. Ya, kita enggak kalau baca modul saja hanya knowing saja gitu ya. Tapi tadi misalnya bagaimana mengkonfrontir ya dengan case, dengan penugasan, dengan dan sebagainya yang tadi bisa mengasah tadi feeling dari para peserta tadi. Ini mungkin nanti yang mungkin diperlukan seperti itu. Karena kita melihat ada evaluasi kemarin ada yang tidak dikembangkan begitu ya. Dan ini yang lebih krusial lagi adalah ketika pembelajarannya dilakukan secara blended learning. Ya, ini ada pertanyaan nanti akan kita diskusikan ya. Tatap mukanya sedikit tidak berarti kemudian mengurangi tadi maknanya experiential learning. Nah, untuk itu maka proaktif dari para widyaswara, para fasilitator tadi ini sangat penting ya, agar tadi bahwa tidak hanya mereka menguasai pemahaman modul-modul saja gitu ya. Nah, mungkin itu nanti teknisnya silakan nanti mungkin Bu Etna bisa menjelaskan nanti mengenai penyamaan persepsi. Ya, baik, terima kasih. Kita tahu bahwa keberhasilan Latsar ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kawan-kawan pengajar atau pengampu materi di dalam pelaksanaan Latsar, dan karena tadi cukup banyak perubahan secara substansi. Kalau dari sisi strategi delivery masih sama, Bapak Ibu, masih sama dengan kebijakan kita di tahun 2021, ada MOOC, ada e-learning, ada aktualisasi, experiential learning, kemudian ada klasikalnya, masih sama. Learning journey-nya masih sama gitu. Perubahannya khusus adalah substansi. Nah, untuk substansi ini memang kita mengenalkan satu jenis workshop yang baru. Pak Taufik, ini cukup baru gitu, karena biasanya kalau kawan-kawan mengikuti workshop, yang ditekankan kita adalah bagaimana strategi delivery-nya, kemudian micro learning. Khusus untuk workshop kita lebih ke substansi. Sehingga tadi Pak Taufik mengatakan ada dua model. Model yang pertama adalah untuk kawan-kawan yang upgrading istilahnya. Upgrading itu kemarin sudah ikut workshop Latsar. Kita sudah tahu strategi delivery-nya, tapi karena kontennya berubah, sehingga untuk upgrading ini memang lebih ke konten. Dengan cara belajar mandiri, MOOC, evaluasinya, saya ingat kalau Pak Baseng, setiap pembelajaran itu harus dicek, apakah orang itu sudah memahami atau mencapai tujuan dari pembelajaran, sehingga memang ada evaluasi yang kita gunakan di dalam MOOC, ada passing grade-nya, tapi jangan khawatir, saya yakin kawan-kawan kemarin sudah mengikuti webinar seriesnya kan aktif semuanya, saya yakin passing grade-nya gampang, tapi kalau belum jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mengelola dirinya sendiri, dipelajari ulang sampai memenuhi passing grade ini, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik, Rp0 untuk yang upgrading. Sedangkan untuk yang pengajar yang baru, ini workshopnya normal. Normal dalam arti ada memang secara daring semuanya, tapi ada sinkronusnya, tapi juga ada asinkronusnya, ada evaluasinya juga. Nanti jadi memang berbeda dengan kawan-kawan yang kemarin ikut workshop sebelumnya, evaluasinya lebih ke mikro teaching dan juga pembuatan RBPMP dan RP. Untuk workshop yang baru ini nanti ada juga tentang substansinya sama dengan yang upgrading tadi. Dan sampai saat ini yang sudah masuk pengusulan mengikuti upgrading, kita akan mulai melaksanakan workshopnya tanggal 17 minggu depan, dan sudah full untuk angkatan yang pertama. Kita akan ada 4 batch, yang kita targetkan adalah sekitar 1.500 ya Mas Pak Taufik, sekitar 1.500 atau plus lah, kayaknya nggak minus plus gitu. Tapi yang daftar terus ini iya. Ya dari 1924 dan ini belum masih terus nih, setiap hari ada. Iya. Jadi untuk tanggal 14 nanti Bapak Ibu sudah ada 403 peserta.
Sementara ada 22 angkatan, sampai dengan Februari nanti kita masih tetap laksanakan, sedangkan untuk yang baru, untuk pengampu materi yang baru, kita baru akan buka workshopnya yang pertama kali itu bulan Maret, dan kita sudah menggunakan PNBP. Mungkin ada yang bertanya, ini kemarin ada beberapa pertanyaan masuk ke saya gitu. Kenapa kita gunakan PNBP untuk workshopnya gitu. Jadi problemnya sebelumnya Bapak Ibu sering sekali kawan-kawan Lemdik itu memiliki WI baru itu 2, 1, 3. Sehingga ketika menyelenggarakan satu putaran workshop itu terlalu mahal gitu. Sehingga akhirnya kita membuat tarif PNBP-nya sekitar 409.000 per orang. Cuma kemarin ada yang bertanya, Bu, kalau di tempat saya itu banyak, boleh nggak kita menggunakan tidak per orang gitu. Kalau per orang kan jatuhnya mungkin lebih mahal lagi kalau jumlahnya banyak. Saya nanti akan berdiskusi, Pak Riyadi juga ada. Tapi prinsip utama kita ketika kita membuat PNBP adalah efisiensi. Mana yang jatuhnya lebih efisiensi itu yang akan kita tempuh. Jadi untuk yang pengajar yang baru, kita akan buka pertama kali workshopnya pada bulan Maret 2022. Itu Mbak Astri. Baik Bu, jadi akan ada workshop penyamaran persepsi yang akan dilakukan dalam waktu dekat, bahkan batch pertama akan dimulai Januari ini ya Bu ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mengajak peserta untuk berpartisipasi menyampaikan pertanyaan melalui Slido, kodenya Latsar 2022. Selanjutnya saya mau melanjutkan pertanyaan kepada Bu Erna. Untuk biaya workshop khusus gratis dan biaya workshop reguler menggunakan tarif PNBP. Lalu bagaimana Bu dengan biaya Latsar? Apakah ada perubahan dari kebijakan tahun 2021? Baik, tadi menyambung juga Pak Adi mengatakan bahwa Latsar CPNS ini adalah tanggung jawab instansi, sehingga tidak boleh ada pungutan yang terkait dengan pelaksanaan Latsar, karena tahun 2021 kemarin kami cukup banyak harus merespon karena ada beberapa yang dengan alasan pandemi COVID kemudian memberikan pembebanan kepada peserta, ada yang biaya latsarnya, ada yang antigennya, ada yang biaya seragam dan lain-lain. Jadi intinya adalah bahwa tidak ada pungutan kepada peserta latsar karena ini menjadi tanggung jawab dari instansi, dan untuk pembiayaannya tidak ada perubahan. Jadi meskipun tadi ada perubahan dari sisi kurikulum dengan rebranding Aneka Keberakhlak plus SMART ASN, tapi untuk pembiayaannya kita masih menggunakan yang klasikal, tadi yang terpaksa banget klasikal. Yang pertama adalah pasti pilihan pertama adalah blended learning. Jadi untuk kawan-kawan yang kemarin sudah mengurus atau mengirimkan surat izin menggunakan distance learning, kita akan arahkan yang pertama adalah blended learning ketika situasi pandemi COVID. Kemarin kan karena pandemi COVID sudah lebih baik, sehingga kita arahkan ke blended learning dengan pembiayaan 5.260.000. Sedangkan ketika kawan-kawan misalnya ada permasalahan terkait dengan akses teknologi untuk mengenakan blended learning atau ada alasan-alasan lain yang memang harus klasikal, pembiayaannya 9.296.000, sedangkan masih ada sisa-sisa kawan-kawan yang dari prajabatan honorer kita masih pertahankan ini dengan pembelajaran sekitar 1 minggu, klasikal 2.242.000. Jadi tidak ada perubahan Mbak Astri terkait dengan pembiayaan untuk Latsar ini. Baik Bu, jadi tadi Bu Erna sempat menyebutkan bahwa metode penyelenggaraan Latsar CPNS ini diarahkan opsi pertamanya itu blended learning ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan metode klasikal dan distance learning-nya Bu? Tadi yang pertama, pilihan pertama, karena Pak Jati ada Pak, tapi Pak Jati sudah nggak ada tadi. Saya selalu diingatkan bahwa Latsar ini memang ada blended dan klasikal gitu. Tapi kalau menuju klasikal itu harus lewat saringan blended dulu, bukan langsung klasikal gitu. Jadi yang pertama adalah blended dulu.
Blended learning adalah ketika ada strategi pembelajaran ketika kita memadukan antara pembelajaran tatap muka di dalam kelas klasikal, di tempat kerja, dan belajar mandiri serta dengan bantuan teknologi. Jadi ada 4 tahapan pembelajaran. Belajar mandiri dulu dengan MOOC, Swajar, kemudian e-learning dengan Kolabjar, baru di tempat kerja melalui aktualisasi, klasikalnya ketemu di ujung gitu, sekitar 6 hari. Kemudian ketika ini tidak bisa diselenggarakan, ada beberapa daerah yang kemarin memang akses terhadap teknologi, terutama akses internetnya ini sangat-sangat terbatas. Sehingga dimungkinkan untuk lari ke klasikal. Tapi kemarin ada beberapa, saya sangat apresiasi beberapa lemdik yang, Bu, di tempat saya ini, yang tidak punya akses internet itu enggak banyak, tapi ada. Tapi mayoritas oke, Bu, dengan aksesnya. Kemudian mereka melakukan improvisasi, variasi pembelajaran, menarik beberapa orang yang dari kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki akses ini di kecamatan yang ada aksesnya. Dengan penjadwalan khusus berdiskusi ke kami, dengan tidak mengurangi mata pelatihan dan tujuan pembelajaran kita izinkan. Jadi untuk yang tidak punya akses yang jumlahnya sangat sedikit, dari provinsi ini memilih tetap blended learning, ditarik sedikit gitu. Jadi pilihannya ke sana. Tapi juga ada beberapa daerah Bu Erna, ini mayoritas Bu Erna, yang nggak bisa akses terhadap internet. Bahkan ada yang 100%. Jadi silakan menggunakan klasikal untuk kawan-kawan yang aksesnya sangat terbatas. Memang di kebijakan kami batasannya adalah 2024. Tapi bukan berarti Bapak Ibu oke nanti 2024 saja saya akan blended gitu. Tidak gitu. Kita sekarang sudah blended dulu, batas terakhirnya memang 2024, tapi khusus yang benar-benar aksesnya tidak ada masih diperbolehkan, tapi izinnya sangat khusus untuk yang klasikal. Sedangkan kalau distance learning gitu, kemarin ada beberapa surat izin yang masuk itu langsung distance learning gitu. Distance learning ini ketika memang tidak mungkin diselenggarakan yang klasikalnya di blended dan klasikal tadi tidak bisa diselenggarakan. Pandemi COVID yang kemarin yang kedua, yang Delta itu praktis kemarin kan bahkan kawan-kawan Kemenkes yang bubble-kesnya banyak, sebenarnya blended, tapi ketika mau klasikal kena yang Delta kemarin. Di Indonesia merah semua banyak, sehingga dia merubah semuanya distance. Jadi distance learning diselenggarakan ketika klasikal di blended tidak bisa karena kondisi darurat atau pandemi, klasikalnya juga enggak bisa, berarti semuanya harus di distance learning. Distance learning ini perbedaannya apa dengan yang blended learning dan yang klasikal? Distance learning ini bisa menggunakan teknologi maupun non teknologi. Jadi kan ada yang kategori itu biasa kita mengatakan high tech, low tech, bukan low tech makanan ya, low teknologi, dan yang ketiga no tech, no teknologi. Jadi ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita mengambil istilah distance learning untuk kawan-kawan yang no teknologi atau low teknologi, boleh menggunakan media lain di dalam pembelajaran supaya pembelajaran tetap berjalan. Itu Mbak Asri. Baik, terima kasih Bu Erna penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya saya tujukan untuk Pak Taufik dan Bu Erna. Tadi sempat disinggung oleh Pak Taufik kalau dengan metode penyelenggaraan blended learning itu ada tantangan keterbatasan tatap muka. Lalu bagaimana strategi untuk pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran itu sendiri Pak? Ketika jam tatap muka terbatas. Mungkin dari Pak Taufik dulu, Pak. Iya, makasih. Ada hal yang mungkin dalam forum ini kita sama-sama sepakati, ya, bahwa kita merubah banyak kurikulum, ya, termasuk latsar, pelatihan pembinaan dan semuanya. Kita orientasinya adalah bagaimana ini desainnya tidak lagi kemudian sekedar murni training diklat, tapi kita bergeser pada bagaimana mendorong lebih banyak proses learningnya gitu. Ini yang paling penting gitu ya. Nah, konsep learning ini adalah bagaimana kita justru membuat peserta lebih aktif di belajar
dan mengakuisisi pengetahuan tidak sebatas hanya pada modul. Ini yang penting. Ya, jangan kemudian dipaksa peserta, oke, ukuran keberhasilan pembelajaran kalau dia menguasai materi modul, bukan. Ya, modul ini hanya sebagai pengantar, men-trigger mereka untuk learning, gitu. Jadi bukan dibalik, ya, bukan ukuran keberhasilan pembelajaran adalah dia seutuhnya dalam menguasai modul, bukan. Ya, nah ini yang paling penting. Semuanya nanti pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, kita bergeser pada konsep tadi learning. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu sekalian, pertama, ya, tadi dengan adanya blended learning, ini akan menjadi modal semuanya. Pelatihan kepemimpinan tingkat 1, 2, PKP, PKA, ini semuanya akan kita lakukan dengan blended learning. Nah, kemudian untuk bagaimana kita memperkuat tadi strategi learningnya lebih banyak. Ya, apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita ngomong di diklat itu adalah peserta ini adalah di drive untuk menguasai materi yang diberikan fasilitator WI. Ya, learning sebaliknya. Ya, kita drive peserta untuk kemudian mengeksplor, berpikir kritis, memahami feeling tadi, doing tadi, mengaktualisasikan materi-materi tadi, tidak hanya materi-materi yang ada di modul, bukan mengapalkan modul, tapi dengan berbasis modul tadi, men-trigger motivasi mereka untuk lebih paham lebih jauh, untuk memahami lebih jauh lagi. Nah, untuk itu maka dari kreativitas proaktif dari para fasilitator untuk melakukan pengayaan bahannya, memberikan contoh-contoh yang memudahkan dari peserta untuk bisa merasakan, untuk bisa berpikir dengan sesuai dengan konteks materi-materi tadi, ini sangat penting. Nah, ini tidak kita bakukan. Mengapa kita tidak bakukan? Karena kebutuhan setiap instansi ini beda-beda. Modul ini adalah hanya basic line saja mengantarkan pemahaman dasar dari para peserta tadi, gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu penyampaian persepsi. Kebutuhan di Dikbud beda, dengan Kementerian Keuangan beda, di Pemda beda, di Kejaksaan beda. Kontekstualisasi inilah yang kemudian ya ini sangat penting tadi di arrange, disiapkan oleh para fasilitator ya dengan tadi untuk men-trigger mereka bisa memahami lebih jauh lagi, belajar lebih jauh lagi, berpikir kritis lagi dan seterusnya. Jadi mohon tidak diartikan keberhasilan pembelajaran ini ngapalin modul, bukan. Ya, ini penting. Makanya kemudian kita ada pembelajaran emosi dulu, mereka knowing aja, tetapi justru yang paling penting tahap setelah knowing adalah feeling, doing, dan kemudian terakhir lulus itu menjadi being-nya. Ya, doing-nya adalah dihabituasinya. Nah, bagaimana mereka bisa kemudian dari knowing ke feeling, proses interaksi tadi yang kalau tadi digambarkan Bu Erna tadi, ada proses yang di secara online ya ini krusial bagaimana fasilitator membahas per agenda untuk mengkontekstualisasikan dari apa yang sudah dipelajari di emosi. Nah, ini penting. Jadi tidak mengulang kemudian di agenda tadi apa yang sudah dihafalkan, bukan. Bukan. Tapi bagaimana kita mengkritisi, bagaimana merefleksikan yang sudah dipelajari sesuai dengan konteks dari instansi masing-masing, dilihat pesertanya. Pesertanya diri Pemda, isu-isu Pemdaan, pelayanan publik dan seterusnya. Itu ya. Nah, jadi ini yang mohon nanti bisa menjadi panduan ya bahwa pembelajaran ini sudah bergeser jauh, kita mendorong proses learningnya, bukan trainingnya tapi learningnya mereka tadi, merubah perilaku, merubah cara pikirnya, berpikir kritis dan seterusnya. Ya, dan tentunya ini kita harapkan semuanya pemain-pemain terdepan nanti para widyaswara ini, dan kita dengan Permenpan yang baru 42 2021 kemarin ya kita sudah rubah. Jadi nanti ini kita masukkan di penilaian kinerja widyaswara bagaimana pengayaan, penguatan materi-materi tadi. Jadi tidak kemudian materi dari LAN yang sudah diperoleh di workshop itu sudah nggak boleh dirubah-rubah lagi, bukan. Iya, bukan. Justru kita harapkan nanti
pengayaan, penguatan, bikin nggak boring juga ya, belajar secara online tadi dan sebagainya. Ya ini yang mungkin nanti lebih perlu ditekankan. Terima kasih. Mungkin saya bisa nambahkan sedikit Mbak Asri. Mungkin yang harus kita pahami bersama bahwa tahapan blended learning ini kita harus lihat sebagai satu kesatuan Bapak Ibu. Tidak hanya misalnya, kenapa tatap mukanya dari 3 diganti 5 saja, berarti masih sedikit dong gitu. Sehingga mengatakan bahwa, oh berarti pesertanya nanti hanya ketemunya sedikit dengan kita, tujuannya tidak tercapai. Saya selalu mengatakan bahwa Latsar ini harus dilihat sebagai satu package, satu kesatuan gitu. Kenapa satu kesatuan? Kalau kita mendefinisikan pembelajaran peserta hanya terjadi ketika interaksi dengan widya iswara atau pengampu materi, ya pasti nggak cukup gitu. Tapi kita harus tahu bahwa peserta ini mengalami perjalanan yang macam-macam cara belajarnya gitu. Dengan MOOC mereka belajar mandiri. Mereka sudah kita sajikan modul, video, contoh-contoh dan lain-lain. Mereka akan mengelola dirinya sendiri, belajar sendiri. Yang tadi Pak Taufik knowing, dia mengetahui yang ada di situ. Kemudian mereka akan bertemu di distance learning tahapan yang kedua, dan itu ada 2 gitu. Sinkronus dan asinkronus, bukan hanya sinkronus saja. Saya kemarin berdiskusi dengan kawan-kawan CPNS ketika evaluasi gitu. Ada yang menarik dari salah satu pesertanya gitu. MOOC kamu belajar apa? Belajar tentang substansinya. Bagaimana cara belajar kamu? Caranya Bu, sinyal saya itu enggak oke Bu, akhirnya saya pinjem handphone teman saya. Di unit saya kebetulan ada 5 orang Bu, jadi kita sesudah download modul, diskusi Bu. Pembagian tugas dulu kemudian diskusi. Nah menurut saya sangat bangga. Karena apa? Ternyata MOOC yang memaksa orang untuk belajar secara mandiri, struggling peserta menyelesaikan masalah itu muncul bahwa dia, oh saya harus belajar ini gitu. Kemudian yang di distance learning, saya tanya, di distance learning ngapain gitu? Bu, kemarin saya diminta oleh widya iswara yang mengampu di kelas saya mencari contoh Bu asinkronusnya. Mencari contoh waktu itu aneka Bapak Ibu. Salah satu nilai dari aneka yang dijumpai apa kemudian sharing. Nah, ini yang tadi sudah mengenali, baru kemudian masuk ke yang ketiga yang klasika, yang pembelajaran di tempat kerja aktualisasi. Mereka akan secara kritis menemukan, mencari dan mengalami gitu. Kemudian ada klasikalnya. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa pembelajaran ini dilihat sebagai satu package yang komplit gitu. Tidak terputus hanya MOOC. Gimana Bu Erna MOOC? Itu kan hanya C1, C2. Berarti pesertanya nggak ngerti dong C selanjutnya gitu. Nah, jangan lupa bahwa ada pembelajaran di tempat kerja melalui aktualisasi, ada klasikalnya yang tatap muka, ada juga yang sinkronus asinkronus. Jadi ini harapan saya bahwa kita melihat Latsar ini jangan dipotong-potong lihatnya. Kalau dipotong-potong nggak komplit gitu. Semua tujuan dari pembelajaran akan dapat ketika peserta dari awal MOOC ditambah PKTBT tentunya sampai ujung ini semuanya dilalui gitu. Jadi ada belajar mandirinya, belajar dengan orang lain secara kolaboratif, ada pendampingan dari fasilitator, ada pembelajaran di tempat kerja, ada pembelajaran klasikalnya. 4 pendekatan ini yang akhirnya saya yakin bisa membekali kawan-kawan peserta CPNS dengan kompetensi pembentukan karakter yang kita harapkan. Baik, terima kasih Bu Erna, Pak Taufik. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita lanjut ke sesi diskusi dengan audiens, untuk Pak Taufik dan Bu Erna. Berdasarkan hasil evaluasi dalam memantau penyelenggaraan Latsar CPNS, adakah isu-isu yang berkembang dan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan CPNS? Mungkin bisa dimulai dari Pak Taufik, silakan Pak. Iya, terima kasih. Yang pertama adalah kita terus waspada dengan COVID. Ya, ini karena diperkirakan Omikron ini puncaknya nanti Februari dan akan terus mungkin bervariasi, ada varian-varian baru, dan intinya adalah bahwa perjuangan kita dalam
menangani COVID ini masih akan berlanjut, dan ini menjadi rambu-rambu yang mungkin salah satu yang terpenting dalam penyelenggaraan LACAR. Pelajaran tahun kemarin adalah misalnya ketidakdisiplinan, ya, yang kemudian menyebabkan ada beberapa tempat sampai kemudian ada korban jiwa juga, ya, karena persoalan ketidakdisiplinan, karena mungkin mengesampingkan tadi, ya, prokesnya dan koordinasi. Kadang-kadang ada instansi mengirim ke lembaga pelatihan, kemudian tadi koordinasi yang tidak baik, yang kurang karena komunikasi yang kurang, ya, mengenai batas waktu tes tadi nggak boleh terlalu lama, ini mungkin agak terlalu lama, begitu masuk sudah kondisi sakit. Dan untuk Omikron ini penyebarannya jauh lebih cepat dari Delta. Ini yang menjadi rambu-rambu sangat penting bagi para penyelenggara. Mohon untuk terus disiplin kita menegakkan prokes tadi, ya. Meskipun ada yang bilang Omikron ini efeknya tidak separah Delta, tetapi dalam hal penyebarannya jauh lebih cepat daripada Delta. Sehingga ini juga kalau problemnya adalah kalau banyak yang sakit, nanti infrastruktur kesehatan kita, rumah sakit tidak memadai, juga jadi sebuah krisis lagi, ya. Jadi ini sangat penting, ya, prokes ini ditegakkan. Yang kedua, ini memang problem di dalam perencanaan penganggaran. Ini masih setiap tahun ada saja, ya, ini mohon terutama untuk kawan-kawan di pemerintahan daerah, ini banyak yang tertunda, ada yang kemudian menyurati kepada kami, bahkan ada yang minta gratis karena tidak ada anggaran, ya. Nah, jadi ini mohon mungkin untuk menjadi perhatian, ya, kalau misalnya ditaruh di revisi, ya mungkin bisa dijamin bahwa revisi tadi bisa tetap direalisasikan agar peserta LACAR ini tidak tertunda karirnya. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita. Dan yang paling penting tadi yang saya sampaikan, Bu Erna sudah ingatkan, tidak boleh instansi memungut biaya apapun terkait dengan penyelenggaraan ini. Ini menjadi tanggung jawab penuh instansi, bukan tanggung jawab individu peserta pelatihan dasar. Ini sangat penting, ya. Sama persepsinya bahwa tidak ada kemudian pungutan-pungutan, ya, tadi terkait dengan LACAR, ya, ini harus betul dianggarkan dengan baik, dipersiapkan dengan baik tadi, ya. Dan mungkin yang lainnya adalah terkait dengan nanti kesiapan para pengajar. Ini juga penting. Sampai hari ini kita minta sebenarnya ada clustering keahlian, ya. Ini masih banyak yang belum menginformasikan clustering. Di pembinaan Widyaswara sudah kita sediakan platform namanya Rumah Cerdas Widyaswara, dan alhamdulillah sampai hari ini masih sepi, ya. Jadi kita tahun ini akan wajibkan semuanya agar masuk, agar kita bisa nanti bikin program namanya untuk Widyaswara nanti adalah learning path-nya. Jadi apa saja sesuai dengan klaster keahliannya, dia belajar apa saja. Kalau dia masuk di agenda 1 LACAR contohnya, ya, nanti kan apa saja yang dipelajari menunya kelihatan. Oh, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ya. Ketika dia masuk, otomatis terregistrasi dia, ya, Widyaswara pengajar LACAR agenda 1, ya. Tapi bukan berarti dia hanya satu saja di situ saja, boleh dia mengembangkan yang lainnya, tapi jelas, ya. Nah, repotnya kalau masih seperti guru kelas, ya, semua diajar, repot juga gitu, ya. Jadi pengembangannya repot nanti, ya. Saya mengakui bahwa kawan-kawan Widyaswara ini bisa apa aja, iya, tapi ke depan perlu ada spesialisasi agar nanti tentunya tadi yang tadi saya sampaikan, proses ini banyak perubahan paradigma yang kita terjemahkan di dalam skenario pembelajaran kebijakan kompetensi, bisa didukung dengan tadi keahlian yang spesifik dari mereka. Kita bilang kalau orang yang fungsional ini pengembangannya adalah model T model. T model itu ada home base-nya, dia fokusnya apa satu, mengembangkan di 2 tempat boleh, ya.
Tapi kalau kemudian semua tempat berarti ya nanti dia itu sebenarnya ahli di mana gitu ya. Ya, jadi ada satu yang dia fokus keahlian utamanya, yang lainnya dua mendukung, mungkin seperti itu ya. Nah, mohon para penyelenggara pelatihan bisa mendaftarkan clusteringnya tadi gitu ya, agar nanti kita bisa mudah untuk membantu di dalam pengembangannya. Makasih. Ya, ada beberapa tambahan Mbak Asri ini terkait dengan isu-isu penyelenggaraan Latsar. Ada juga Bapak Ibu isu yang terkait dengan penundaan waktu penyelenggaraan Latsar. Ada beberapa, kalau sampai saat ini ada beberapa kabupaten kota yang secara khusus menulis surat ke kami bahwa belum bisa menganggarkan untuk Latsar, bagaimana caranya gitu. Kementerian PAN dan RB mengatur mengenai penundaan ini secara resmi formal hanya sampai dengan CPNS tahun 2020. Ada surat edaran dari Kementerian PAN dan RB. Sedangkan yang tahun 2021, jadi formasi 2020 yang didiklatkan 2021 dan 2021 yang akan dilaksarkan tahun 2002, biasanya yang dilakukan adalah kami akan mengarahkan Bapak Ibu yang belum menganggarkan Latsar atau ingin menunda, menulis surat ke Menpan, nanti tembusannya ke BKN dan ke Lembaga Administrasi Negara. Meskipun saya sangat mengharapkan tidak ada penundaan, karena apa? Supaya kawan-kawan cepat diangkat menjadi PNS, karena kalau belum dilaksarkan kan belum bisa diangkat menjadi PNS. Jadi kami ada beberapa pertanyaan seperti ini karena keterbatasan anggaran sehingga Latsarnya belum bisa diselenggarakan. Kemudian yang kedua, isu lain adalah budaya belajar Bapak Ibu. Budaya belajar yang kita kenalkan tahun 2020 baik karena pandemi Covid ataupun karena secara khusus Latsarnya sudah didesain dengan cara blended learning adalah ini adalah budaya yang baru. Sering sekali budaya yang baru ini ketika kita tidak memiliki kode etik yang jelas di awal pembelajaran, sering sekali di pelaksanaannya ada beberapa masalah. Kemarin yang masuk ke kita lakukan evaluasi di tahun 2021 kemarin. Satu yang sering sekali kita lihat kalau Pak Waloyo dari Komisioner KSN sebelumnya, mantan Komisioner ASN, beliau mengatakan budaya ikan sarden, Bapak Ibu. Ini mungkin beberapa sudah sering mendengar saya mengatakan ini. Budaya ikan sarden itu kalau kita membeli ikan sarden di kaleng itu pasti nggak ada kepalanya. Yang ada tinggal bodinya saja. Jangan sampai peserta belajar itu wujudnya ada gitu, tapi pikirannya nggak ada di dalam layar yang distant learning ini. Beberapa isu yang masuk ke kami, yang pertama adalah pesertanya ini karena di rumahnya mungkin akses internetnya nggak oke, dia ke kantor, dari kantornya yang ngerusuhin, bahasa Indonesia ngerusuhin apa? Mengganggu Bapak Ibu. Dikasih penugasan, loh, kamu kan ini di kantor gitu. Pak, saya lagi Latsar, CPNS kan kadang masih disuruh kalau nggak melaksanakan gitu. Jadi ini budaya yang baru ini butuh kerjasama. Dari pesertanya ada budaya belajar yang baru, yang dulu mungkin ketika kita mengatakan belajar ya klasikal gitu, tapi sekarang ada yang non klasikal gitu, distant learning ini. Tapi dari instansi pengirimnya juga harus komitmen bahwa mereka itu sedang belajar gitu. Jangan diganggu ketika sedang belajar dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin. Meskipun di kebijakan kita sudah kita atur, tapi di prakteknya karena mereka adanya di kantor dianggap separuh-separuh gitu, tidak semuanya belajar. Dan juga menurut saya kreativitas, tadi setuju dengan Pak Taufik bahwa kreativitas dari kawan-kawan pengampu materi untuk mendirect kawan-kawan ini belajar sepenuhnya menjadi sangat penting.